Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Yakin yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir bersama kita guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Al-Ustaz Abdul Hafiz mata'anallah bituli umurihi wa bi ghaziri ulumihi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya sehingga terus bisa membimbing kita semua dengan ilmu-ilmu beliau, sehingga mudah-mudahan setiap amal ibadah kita senantiasa berlandaskan dengan ilmunya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini sama-sama sekali lagi kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Terutama kita niatkan untuk muallif, penyusun atau pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Riyadhus Shalihin Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga kita niatkan Al-Fatihah ini terutama untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah sebagaimana sebelum-sebelumnya. Begitu juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk keadaan negara kita yang mudah-mudahan pemimpin-pemimpinnya Allah jadikan pemimpin yang adil, yang sayang kepada rakyatnya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hampir kelupaan, ada guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diberikan keberkahan dalam hidupnya dan senantiasa bisa membimbing kita dalam keseharian dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita, kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kalau saya tidak keliru sudah di bab sabar, bab yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang definisi atau terminologi sabar. Sekedar mengingatkan atau mengulang kembali bahwa yang kita kaji kemarin, bahwa sabar definisinya yaitu menerima takdir Allah, menerima ketentuan dan ketetapan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar semampu kita, tentunya masih dalam koridor syariat ya. Artinya tempo hari sempat kita contohkan, kalau seandainya bangun tidur kemudian kita pilek, batuk, meriang ya, maka saat itu sikap kita kalau ingin menerapkan definisi sabar ini, maka terima bahwa takdir Allah saat itu menetapkan kita diberikan penyakit. Kemudian setelahnya, langkah setelahnya ikhtiar, minum obat ke dokter atau minum air hangat, habas sauda, madu dan lain sebagainya. Itu bentuk ikhtiar. Selama ikhtiar itu betul-betul masih dalam koridor syariat. Tidak dibenarkan ikhtiar kita datang ke orang-orang katakanlah dukun atau yang disebut dengan orang pintar, kemudian akhirat tanpa disadari kita syirik
musyrik, naudzubillah. Ya, begitu juga ketika ada yang meninggal, maka sikap kita awalnya pertama kali yang dibenarkan atau penerapan dalam sabar ini, maka sadari bahwa itu ketetapan Allah, kita terima. Meskipun yang meninggal itu orang terdekat kita, orang yang paling kita cintai, katakanlah orang tua atau lain sebagainya, maka setelahnya ikhtiar kita urus jenazahnya. Ya. Kemudian jangan sampai akhirnya melanggar syariat, katakanlah yang biasa mungkin di beberapa tempat terjadi, ada orang-orang yang niyahah, tidak terima dengan ketetapan Allah, sampai-sampai akhirnya terucap, kenapa harus dia yang meninggal, kenapa bukan saya yang meninggal duluan. Nah, ini sikap atau perilaku yang tidak dibenarkan. Ya. Kemudian kemarin sudah kita beberapa dalil sudah kita sampaikan, dan sistematika dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi setiap bab selalu mengawali dengan dalil dari Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Quran disodorkan, kemudian setelah itu baru masuk ke hadisnya. Di pertemuan sebelumnya kalau saya tidak keliru kita sudah menyampaikan beberapa dalil Al-Qurannya. Sekarang kita lanjutkan masuk ke dalam hadisnya, masih tema seputar sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Di sini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci, ya. Bersuci itu bagian dari iman. Baik itu berwudu atau bersuci dari hadas besar, mandi wajib, ya, itu pun bagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan tentunya diucapkan sambil dibarengi dengan dinikmati, ya. Tamla'ul mizan, ini bisa memenuhi atau mengisi timbangan kita di akhirat kelak. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah walhamdulillah ketika kita ucapkan, maka kedua kalimat itu dapat mengisi atau memenuhi seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya kalau saja pahala kalimat itu bisa diwujudkan, maka itu bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat merupakan cahaya. Para ulama banyak memberikan pendapat, di antara sekian pendapat paling tidak ada dua pelajaran. Wassalatu nurun, maksudnya salat ini cahaya bagi orang yang mengerjakannya. Ada yang berpendapat bahwa cahaya ini terlihat dari mukanya, ya. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang perbedaan antara orang yang tidak sholat dengan yang sholat, atau bahkan orang-orang non muslim dengan yang muslim, itu kalau kita perhatikan ada air mukanya itu yang bercahaya. Sekalipun, mohon maaf, sekalipun dia berkulit gelap hitam, ya. Kawan-kawan saya ketika di Mesir tidak sedikit yang orang-orang Afrika, tapi subhanallah meskipun kulitnya hitam pekat, tapi itu seakan-akan mukanya itu bercahaya. Bahkan umumnya orang-orang Afrika ini pintar-pintar, ya. Ternyata beberapa kali saya telusuri, kawan-kawan ini jarang sekali yang meninggalkan sholat tahajud. Ini orang-orang Afrika nih, keturunan Bilal bin Rabah nih, subhanallah, luar biasa nih. Kemudian pendapat yang lain, wassalatu nurun, maksudnya sholat itu cahaya bagi yang mengerjakannya dalam aktivitas kehidupannya. Nah, orang-orang yang mengerjakan sholat, maka aktivitas kehidupannya seakan-akan diberikan petunjuk cahaya. Kalau dia melakukan ini penyelewengan dalam agama, maka akan digiring ke hal-hal yang lurus, ya. Itu maksudnya cahaya. Atau ada juga yang berpendapat bahwa cahaya ini betul-betul cahaya, wujud cahaya nanti di akhirat. Ada riwayat ketika kita sholat subuh, ya, itu akan orang yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan mimbar-mimbar cahaya.
Kalau saya tidak keliru, teks hadisnya demikian. Dan itu fungsinya nanti ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, yang dalam beberapa riwayat itu jembatan itu sangat gelap, banyak sekali duri-durinya, maka di situ fungsi atau peran cahaya sangat dibutuhkan, ya. Wassalatu, dan salah satu yang menghadirkan cahaya untuk kita yaitu salat. Kemudian wassadaqatu burhanun, dan sedekah merupakan bukti nyata dari keimanan kita. Jadi kalau sampai detik ini masih ada di antara kita atau orang-orang di luar sana yang sama sekali tidak percaya dengan sedekah atau masih males atau pelit sedekah, maka bukti keimanannya masih diragukan. Kalau kita merujuk ke hadis ini, wassadaqatu burhanun, sedekah merupakan bukti dari keimanan kita. Kalau kita betul-betul menyatakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu buktinya di samping amal ibadah yang lainnya, maka itu sedekah, keluarkan. Ya. Dan sedekah sama sekali tidak mengurangi. Kalau mungkin secara kasat mata hitung-hitungan matematikanya, saat kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah, baik itu berupa uang atau benda yang lainnya, ya, itu mungkin secara matematika berkurang, tapi hakikatnya sama sekali tidak ada berkurang. Bahkan kalau lebih jauh lagi, sedekah itu pangkal kaya, ya. Kalau kita dulu lagi masih kecil kan sering diajarkan nabung pangkal kaya, padahal kalau kita telusuri ini bisa dikatakan ajaran orang-orang kapitalis. Karena antara nabung dengan sedekah hampir-hampir tidak bisa bertemu. Orang yang nabung maka tidak akan mengeluarkan kecuali dia bisa memanage, ya. Saya tidak mengatakan mereka yang menabung itu keliru, enggak. Kalau dia bisa memanage antara dia bisa menabung, apalagi menabung buat kebaikan, katakan. Dengan sedekah bisa berimbang, itu subhanallah. Tapi umumnya orang yang nabung tanpa disadari itu menggenggam, menahan, sehingga akhirnya tanpa disadari itu sulit untuk mengeluarkan sedekahnya, ya. Padahal jelas-jelas kita sebagai orang muslim beriman, sedekah justru banyak ayatnya, ya, dalam Al-Quran, satu minimal dibalas 10, ya. Sayyidina Utsman pernah satu kali di kota Madinah, itu orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi menguasai pasar, sehingga akhirnya setiap barang-barang yang biasa dijual di pasar ditinggikan harganya. Apa istilahnya, sabotase atau apa istilahnya, ditinggikan. Orang-orang muslim kesulitan. Sayyidina Utsman mendengar kabar itu, akhirnya dia utus 1000 unta ke negeri Syam untuk membeli kebutuhan pokok. Dia utus 1000 unta ke negeri Syam, kemudian akhirnya kembali dengan banyak barang-barang pokok. Kemudian ketika hampir mendekati gerbang kota Madinah, itu 1000 unta sudah dengan supirnya. Jadi satu unta dengan satu orang supirnya. Kalau kita pick up, mobil pick up dengan supirnya lah, kurang lebih demikian. Udah menjelang sampai pintu kota Madinah, tiba-tiba orang Yahudi dengan orang-orang munafik nih mendatangi, karena dia tahu beritanya. Kafilah Sayyidina Utsman datang dari negeri Syam dengan membawa segala macam kebutuhan pokok. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, "Utsman, mau transaksi dengan saya?" Kata Utsman, "Berani bayar berapa?" Kalau bahasa kita begitulah kurang lebih. "Kau berani bayar berapa?" Semua yang ada ini 1000 unta plus unta-untanya saya beli 2 kali lipat. Jadi kalau seandainya satu unta dengan barang-barangnya katakanlah nilainya 50 juta, maka saat itu ada pengusaha Yahudi yang berani saat itu cash membayar 100 juta, 2 kali lipat, dikali 1000 unta. Kata Sayyidina Utsman, saya mau lebih. Akhirnya ada yang nyaut. Pengusaha yang lain dari orang Yahudi kemudian nyampur dengan orang munafik, saya berikan 3 kali lipat. Jadi kalau harga modal 5 juta katakan, diberikan 15 juta cash, dikalikan 1000 unta dengan unta-untanya. Kata Sayyidina Utsman, saya mau lebih.
Terus begitu sampai terakhir orang Yahudi yang paling kaya, dia mengatakan, saya berikan saat ini juga semua daganganmu termasuk unta-untanya 5 kali lipat. Jadi kalau Sayyidina Utsman beli dengan harga 5 juta dikalikan 5 kali lipat kurang lebih 25 juta langsung cash. Tapi subhanallah kata Sayyidina Utsman, saya mau lebih. Padahal orang yang menawar 5 kali lipat itu orang yang paling kaya dan tidak ada lagi yang mampu menawar melebihi itu. Akhirnya kata orang-orang Yahudi dengan orang munafik, sudah gila kau Utsman. Ya, begitu tingginya memberikan harga. Gitu. Kata apa kata Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, ada orang yang menjanjikan kepadaku dengan keuntungan minimal 10 kali lipat. Orang Yahudi ini nggak percaya. Akhirnya saat itu juga dia utus pengawalnya minta diumumkan di kota Madinah sekejap saat itu juga. Dipanggil orang-orang masyarakat kota Madinah, saksikan oleh kalian semuanya. Ini semua 1000 unta dengan semua dagangannya saya hibahkan, saya sedekahkan semua. Subhanallah, transaksinya langsung pada Allah, Pak. Dan itu janjinya minimal 10 kali lipat. Orang-orang Yahudi yang kaya luar biasa nggak ada yang sanggup. Mereka hanya sanggup 5 kali lipat. Sayyidina Utsman mau lebih. Ya. Ini salah satu. Banyak sekali, apalagi yang sangat populer kita tahu Sayyidina Utsman kan masih punya kebun kurma ya sampai detik ini. Bahkan hotel saja. Kalau tidak salah dari hasil kebun kurma itu kan dijadikan hotel. Bahkan kalau tidak salah ada rekening Sayyidina Utsman sampai detik ini. Subhanallah. Padahal orangnya udah 1400 tahun yang lalu wafat. Tapi sampai detik ini asetnya masih berjalan, sedekah luar biasa. Selanjutnya was-sabru diyaun. Nah, ini saksi pembahasan kita. Was-sabru diyaun. Sabar itu adalah pelita kehidupan. Ini perangkat kehidupan yang harus kita miliki karena setiap kita tidak mungkin terhindar dari yang namanya musibah, cobaan, ujian. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mungkin tertimpa bencana. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membedakan antara ujian dengan bencana. Kalau ujian atau cobaan atau bahasa Arabnya musibah, ini cenderung kepada individu. Ya, bahkan ada cobaan ujian yang sifatnya mendasar dan hampir setiap kita pasti mengalaminya. Katakanlah sakit batuk, pilek, sakit gigi, pusing, hampir setiap kita mengalaminya. Tapi yang namanya bencana ini setiap umumnya ini menyeluruh. Kalau di satu daerah sudah banyak kezalimannya, judi, zina, mabuk-mabuk, kemudian diperingati dia ada kena, biasanya yang seperti itu tertimpa bencana, entah longsor, banjir bandang, entah gempa bumi, entah tsunami. Ya, dan ini sudah banyak sekali kisah-kisahnya. Tempo hari kita sempat bahas tentang kisahnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Begitu juga dengan kisahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Soleh, ya, kaumnya Nabi Soleh yang satu kampung nih penipu, timbangannya tipu, sampai-sampai antar suami dengan istri nggak percaya. Ketika suami istri ingin transaksi, pasti sebelumnya sudah saling menduga ini akan ada tipuan di timbangan. Yang seperti itu kemudian diperingati tidak kena, akhirnya dibinasakan sama Allah, diberikan bencana yang menyeluruh. Ya. Wasabru diyaun, sabar merupakan berita kehidupan. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran bisa menjadi pembela bagi kita saat kita mempraktekkan, mengamalkan ajaran-ajarannya, au 'alaika, atau bisa menjadi bumerang buat kita. Iya. Saat kita melanggar, tidak mematuhi ajaran-ajarannya. Allah katakan sholat, kita tidak sholat. Allah katakan zakat, kita tidak zakat. Maka yang seperti ini justru akan menyerang kita. Kullun nas yaghdu faba'u nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap manusia
Setiap manusia pagi hari dia keluar, ya, faba'i'u nafsahu, kemudian menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, famu'tiqwa, dengan cara membebaskan diri dari maksiat. Ya, ada orang-orang yang seperti itu setiap paginya, dengan mungkin dengan ibadah baca Quran, sedekah, ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak menyukai kebaikan itu, au mubiquha, justru dia menjerumuskan dirinya. Ya, setiap paginya ada yang seperti itu. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tentunya hadis sahih. Kita tahu hadis-hadis yang berada dalam kitab Imam Muslim merupakan salah satu ashahul kutub ba'dal Quran. Ya. Para ulama sepakat bahwa kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim dikatakan ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih, kitab yang paling valid setelah Al-Quran. Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kalau kita mendapati hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim, maka nggak perlu diragukan lagi. Udah sami'na wa ata'na insyaallah. Selanjutnya hadis dari wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Abi Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh takjub perkara-perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, setiap keadaannya, setiap perkara orang mukmin itu selalu baik. Ini subhanallah, ini ajaban li amril mu'min, begitu takjub, begitu menakjubkan, menawan perkara orang mukmin. Ini maksudnya kalau kita perhatikan setiap aktivitas orang mukmin dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya menakjubkan. Kalau sampai detik ini misalkan ada orang-orang yang belum sampai level itu, belum terjangkau, maka harusnya kita terpacu, termotivasi, ya. Inna amrahu kullahu lahu khair, setiap perkaranya itu ada kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak mungkin bisa dijangkau, didapati semuanya itu kecuali orang yang beriman. In asobathu sarra syakara. Kuncinya dua, Pak. Dua nih kuncinya, ya. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, karunia dia dapatkan itu, maka dia bersyukur, ya, alhamdulillah, yang biasa kita ucapkan, ya, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan buat orang yang mengucapkan. Cuman sayangnya saya yakin di sini enggak. Sayangnya mungkin di luar sana hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, rasanya tuh kayak berat sekali. Buktinya apa? Kalau habis sholat, nggak sedikit orang habis sholat langsung kabur, ya. Padahal kita habis sholat minimal dianjurkan tuh mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah, ada kalimat-kalimat syukur, alhamdulillah, ya. Dan syukur itu bukan hanya sebatas ketika kita menerima kebahagiaan atau karunia, apapun keadaan kita, alhamdulillah. Ada orang mengatakan gemuk banget sekarang, alhamdulillah. Lemes banget sekarang, alhamdulillah, ya. Ini bagian dari rasa syukur, ya. Iya, buktinya kalau setelah sholat itu banyak sekali. Kalaupun akhirnya ada yang mengucapkan subhanallah dengan alhamdulillah Allahu Akbar 33, itu cepet-cepet banget biasanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak dinikmati, ya. Tidak dinikmati. Bahkan kalau kita perhatikan zikir-zikir setelah sholat ini kan subhanallah banyak sekali dan keutamaannya luar biasa. Jadi kalau mencontoh tadi yang dibacakan oleh guru kita Ustaz Hafiz itu lengkap luar biasa. Dalam riwayat orang yang membacakan ayat kursi setelah sholat, setiap sholat itu keutamaan yang luar biasa. Bahkan yang mengucapkan
subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu dalam satu riwayat malaikat di atas kepalanya akan mengucapkan doa buat yang bersangkutan. Ada juga keutamaan orang yang sholat kemudian dia tidak mengobrol dengan orang sebelahnya, kemudian dia tidak berdiri dan tidak batal wudunya, maka yang seperti itu juga dimohonkan ampun, Allahumma ghfir lahu warhamhu, oleh para malaikat selama 3 syarat itu terpenuhi. Kalau kebetulan batal, segera wudu lagi. Tapi kalau udah terlanjur ngobrol sama orang sebelahnya setelah sholat, maka keutamaan itu tidak kita dapatkan. Ya. Jadi yang pertama, syarat yang pertama yang membuat orang mukmin itu takjub atau menakjubkan, ya, mengagumkan, in asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, nikmat karunia, ya, kelapangan, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Bukan hanya sekedar lisan, tapi juga dalam hatinya dipraktekkan juga, alhamdulillah. Wa in asobathu darra, kalau dia tertimpa kesulitan, kesempitan, musibah, ya, sabar, maka dia sabar. Ini saksi bahasan kita. Fakana khairan lahu, dan itu pun kebaikan buat yang bersangkutan. Ya. Jadi saat tertimpa musibah, sabar. Ya. Tadi di awal kita sudah bahas, sabar bukan sekedar berdiam diri, ya, bukan sekedar berpangku tangan, tapi juga menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar semampu kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang jelas. 2 hadis kita sampaikan. Ada? Jadi ini nanya, mengenai zikir sholat tadi, ada yang beranggapan bahwa zikir bersama itu, tapi ada yang lebih parah lagi yang saya lihat bahwa doa itu hanya di dalam sholat saja. Saya perhatikan mereka itu setelah sholat benar-benar berdiri balik ke kanan. Di beberapa tempat yang saya singgahi, mereka beranggapan bahwa doa itu ya hanya dalam sholat saja. Apakah memang ada hadisnya? Faktanya memang dalam banyak riwayat Rasul dengan para sahabat setelah sholat tidak langsung berdiri. Ya, bahkan kebiasaan beberapa masjid kita itu punya kebiasaan setelah selesai rutinitas atau rangkaian sholat, zikir, doa, itu suka salaman, ya. Itu pun ada sebetulnya. Ya, ada satu riwayat pernah saya temukan setelah sholat, kemudian Rasul berzikir, sahabat berzikir, nggak lama setelah itu ada salah satu di antara sahabat ada yang sudah selesai duluan, kemudian dia pergi beranjak, kemudian akhirnya di tengah-tengah itu Rasul pun selesai. Rasul pindah tempat, kemudian sahabat yang lain itu menghampiri Rasul, nyamperin Rasul, salaman. Nah, banyak para ulama yang akhirnya mengambil dalil bahwa ini salah satu dalil setelah itu kita salaman, sering salaman. Ya. Kemudian faktanya bahwa Rasul pun zikir setelah sholat itu banyak sekali riwayatnya. Artinya tidak langsung beranjak. Ya. Bahkan tadi keutamaan setelah sholat dia tidak beranjak, tidak berdiri dari tempatnya, tidak ngobrol dengan orang samping kanan kirinya, kemudian tidak batal. Itu yang seperti itu aja keutamaannya luar biasa, didoakan oleh malaikat, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau dikatakan doa dalam sholat saja, tidak ada kata-kata saja. Kalau dikatakan doa dalam sholat, iya memang afdal.
aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a. Kalau tidak keliru dalam riwayat ini, maka perbanyaklah doa dalam keadaan sujud. Bahkan secara keseluruhan dalam setiap gerakan sholat, di situ juga ada peluang untuk berdoa mustajab. Ya. Tapi bukan berarti di luar sholat tidak boleh berdoa. Ya. Artinya diperbolehkan zikir, bahkan zikir berjamaah pun diperbolehkan. Ada yang namanya nanti sifatnya dalilnya umum. Ya. Ada dalil umum. Makanya namanya hadis dhaif itu tidak sepenuhnya kita tinggalkan. Imam Suyuti mensyaratkan hadis dhaif itu minimal ada 5 syaratnya. Ketika 5 syarat ini terpenuhi, maka dipersilahkan digunakan hadis dhaif itu meskipun dhaif. Ya. 1 syaratnya tidak terkait dengan akidah, tauhid. Ya. Kemudian yang kedua tidak terkait dengan hukum halal, haram, mubah dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak ada dalam mata rantai periwayatnya orang yang tertuduh berdusta. Jangankan berdusta, tertuduh saja tidak boleh. Kemudian yang keempat syaratnya masih dinaungi dalil umum. Salaman setelah sholat. Ini seringkali jadi permasalahan. Ya, padahal dalil umumnya, kaidah umumnya ada dalam satu riwayat, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatashaffahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Tidak ada 2 orang muslim yang bertemu kemudian saling bersalaman kecuali dosa-dosanya dilunturkan sebelum mereka terpisah. Di sini tidak ada pembatasan kapan salaman itu terjadi. Artinya mau datang masjid baru ketemu di masjid salaman. Sebelum sholat mau salaman dipersilakan. Setelah sholat ini dalil umum. Ya, ya. Bicara lebih spesifik setelah sholat salaman memang hampir-hampir tidak ditemukan. Kalau saya pribadi, cuman saya melihatnya dalil umumnya seperti itu. Artinya masih diperbolehkan, silakan. Cuman memang ada kawan-kawan kita yang setelah sholat nih ngerasa nggak ada dalilnya bersalaman, akhirnya kita sodorkan tangan kita, ada yang melengos gitu aja. Ya. Nah, ini kurang tepat kalau menurut saya gitu. Karena dalil umumnya ada. Kemudian syarat yang terakhir seputar fadhailul a'mal. Ya. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, hadis dhaif pun dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Salah satu kitab yang sering dapat kritikan bahwa dianggap itu banyak sekali hadis dhaif, bahkan hadis maudhu bagi mereka gitu. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Padahal bagi kita orang-orang Ahlus Sunnah itu kitab Ihya luar biasa, dan lebih jauh lagi hadis-hadis yang di dalamnya yang menurut mereka, klaim mereka itu banyak hadis dhaifnya, tapi ternyata setelah ditelusuri, diteliti ulang, tidak sedikit hampir semua sahih, paling tidak melalui jalur yang lainnya. Jadi saling menguatkan. Ya. Nantinya kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ada istilahnya hadis hasan li ghairihi. Ya. Minimal hadis itu makbul, diterima, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan ada 2 kategorinya, hadis hasan li dzati, ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini hakikatnya di hadis dhaif. Cuman karena ada jalur lainnya, hadis yang serupa maknanya, akhirnya saling menguatkan. Ulama sepakat yang seperti ini terangkat jadi hasan li ghairihi. Statusnya jadi makbul, boleh diterima, bisa dijadikan hujah, bisa diamalkan. Nah, ini sedikit kalau kita bicara tentang mustalah hadis ya. Tentang hadis. Maka kalau terlalu cepat menyimpulkan itu bid'ah, itu rasanya juga kurang tepat. Ya, kalau saya nggak sepakat seperti itu. Karena kita untuk menetapkan satu amalan itu bid'ah mesti menyeluruh. Ya. Jangankan yang seperti itu ya. Ini kan yang sering juga dikritik sama mereka kawan-kawan nih tentang isbal. Ya. Ya, ini masalah-masalah klasik nih. Padahal hadis tentang isbal itu nggak kurang dari 136 hadis. Artinya kalau kita menyimpulkan atau menghukumi tentang isbal hanya dari 1-2 hadis, keliru kita, fatal kesimpulan kita. Mesti kita lihat dulu secara keseluruhan. Ya. Faktanya ada salah satu hadis ketika Rasulullah Abu Bakar dengan sahabat yang lainnya berkumpul, kemudian ada orang lewat yang
kainnya menjulur. Kata Rasulullah, apa yang di bawah mata kaki itu dalam neraka. Tapi ternyata, mohon maaf, Abu Bakar perawakan tubuhnya itu kurus. Jadi kainnya itu, jubahnya sering sekali turun. Kata Abu Bakar, apakah saya seperti itu juga? Enggak. Makanya yang seperti itu khuyala, dengan catatan ada rasa sombongnya. Ya. Ini salah satu hadis. Mungkin kalau dilihat keseluruhan, ya, ini kan keseluruhan, insya Allah kesimpulan kita akan lebih bijak. Ya, jadi enggak langsung menyimpulkan itu bid'ah, sesat segala macam. Allah a'lam. Jadi kalau ilatnya itu dari kesombongan ya, walaupun dia isbal. Bahwasanya dia isbal tapi enggak ada sombong, itu enggak dikatakan sombong ya, ulaya. Insya Allah tidak. Sebaliknya, kalau orang tidak isbal tapi sombong, artinya pakaiannya di atas mata kaki tapi sombong, di neraka juga tempatnya. Kan begitu? Iya, ada orang kadang udah ngerasa menjalankan sunnah, akhirnya mengejek orang yang belum dianggapnya belum menjalankan sunnah. Apa namanya? Nggak ada gunting apa di rumah, celana nyengser begitu, mau ngepel jalanan misalkan, bahasa-bahasa begitu. Meskipun ada juga yang ngejek mereka yang di atas mata kaki, banjiran di rumah, kayak gitu juga kan ya. Nggak perlu saling begini itu. Artinya mereka yang tidak isbal, tapi kalau di hatinya ada kesombongan, tetap aja neraka juga gitu. Ya, ini hanya contoh saja. Ini seringkali kawan-kawan kita melihatnya terlalu sempit, akhirnya gampang banget menyimpulkan bid'ah, sesat. Padahal tadi saya contohkan untuk hadis tentang isbal saja tidak kurang dari 130 sekian hadis. Artinya kalau kita mau menyimpulkan satu hukum, paling tidak lihat secara keseluruhan hadis-hadis atau dalil-dalil yang ada. Jangan hanya dari 1-2 dalil. Maka kalau melihatnya dari 1-2 dalil, kesimpulannya akan fatal. Ya. Begitu juga terkait dengan zikir, yang lain dan sebagainya, insya Allah banyak. Allahu a'lam. Dari pembahagian tentang sabar, kan adanya bahwa sabar itu ada sabar ketika menahan maksiat, sabar ketika beribadah. Betul. Sabar paling tidak sabar ketika menjalankan ibadah atau perintah ya. Sabar menjauhi maksiat dan sabar ketika terkena musibah. Paling tiga ada tiga bagian itu. Untuk kenapa? Ketika kita mendapat nikmat, tidak mempergunakan nikmat itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, tapi kita sabar gitu. Mendapatkan nikmat tidak menggunakannya di jalan Allah. Sabar menahannya itu. Sabar menahannya. Sabar menahan tidak menggunakan. Contoh konkretnya gimana contohnya? Contohnya Allah memberikan kita tangan, tapi kita tidak menggunakan tangan untuk yang diridhoi oleh Allah gitu. Apakah itu kita menahan itu dikatakan sabar juga kepada golongan yang tadi yang dua tadi? Mendapatkan nikmat tapi tidak digunakan. Apakah itu termasuk sabar? Ya. Secara umum nikmat ini kan banyak ya. Anggota tubuh kita juga termasuk banyak, bahkan termasuk materi atau apapun yang kita nikmatnya luar biasa. Makanya nanti kalau dikaitkan masuk surga pun bukan semata-mata karena ibadah kita. Ya, karena kalau kita hitung-hitungan dengan ibadah kita tidak akan seimbang dengan nikmat yang diberikan Allah. Dari mata bisa berkedip segala macam. Maka kalau ada orang semacam ini, dia tidak menggunakan zalim, ya, tidak menggunakan sesuai dengan, dan memang kebanyakan kita seperti itu tanpa disadari, ya, tanpa disadari bahwa tangan yang diberikan oleh Allah, kaki dan sebagainya, idealnya digunakan untuk yang diperintahkan oleh Allah, hindari yang dilarang oleh Allah. Tapi faktanya di lapangan tidak sedikit di antara kita yang tanpa disadari menggunakan tangan ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya. Mata, ya, itu yang disebut dengan maksiat nantinya, zalim. Nah, kalau dikaitkan dengan sabar tidak termasuk, ya, tidak termasuk dengan sabar. Tapi wallahu a'lam. Cukup. Baik, kita cukupkan sampai sini.
Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tidak ada kendala sedikit pun, sehingga terus bisa beribadah, terutama sholat subuh berjamaah, bisa terus mengikuti kajian-kajian yang ada di sini. Dan mudah-mudahan dari yang sedikit dan singkat ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi. Sekali lagi, apa yang dianggap benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang keliru, yang kurang tepat datang dari saya pribadi. Jangan ragu untuk meninggalkan pendapat yang keliru, yang salah. Silahkan ambil pendapat ustadz-ustadz yang lainnya yang membuat kita nyaman dan dianggap benar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.